Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang laju reaksi. Nah, langsung saja kita mulai materinya. Nah, sebelum ke konsep laju reaksi, kita perlu mempelajari tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan yang dipelajari di sini adalah molaritas larutan. Nah, molaritas itu adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 mili larutan. Jadi itu pengertian dari molaritas. Jadi banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 mili atau dalam 1 liter larutan. Nah, ini dirumuskan dengan M sama dengan N per V. Jadi molaritas ini mol, ini volume. Atau jika zat yang akan dicari molaritasnya itu ada dalam satuan gram dan volumenya dalam mililiter, maka molaritasnya dapat dihitung dengan rumus M sama dengan gram per mR kali 1000 per V. Nah, M-nya itu adalah molaritas, N-nya ini adalah mol zat terlarut, V-nya ini adalah volume larutan, G-nya massa zat terlarut, jadi ini massa zat yang terlarut, kemudian mR adalah massa molekul relatif zat yang terlarut, jadi ini mR zat terlarut. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan molaritas 0,2 mol HCl dalam 1 liter larutan. Nah, di sini di soalnya sudah diketahui molnya dan volumenya 1 liter. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumus M sama dengan N per V. M-nya itu adalah dicari, N-nya 0,2, V-nya 1. Jadi M sama dengan 0,2 mol per 1 liter sama dengan 0,2 mol per liter. Jadi satuan molaritas itu bisa mol per liter atau bisa dibuat M besar. Nomor 2, tentukan molaritas larutan yang dibuat dari 11,7 gram NaCl yang dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml. ARNA sama dengan 23, ARCl sama dengan 35,5. Jadi di sini sudah diketahui massa zat terlarutnya 11,7, volumenya 500 ml. Kemudian zatnya adalah NaCl, jadi nanti dicari AR dari NaCl, MR dari NaCl. Jadi MR-nya adalah ARNA ditambah ARCl. Sehingga di sini rumusnya adalah M sama dengan gram per mR kali 1000 per V. Masanya adalah 11,7, MR-nya adalah ARNA ditambah ARCl sama dengan 23 tambah 35,5 sama dengan 58,5. Jadi dimasukkan 11,7 per 58,5 kali 1000 per 500. Hasilnya adalah 0,2 kali 2. Jadi ini 0,2, ini bagi ini 2 sama dengan 0,4 molar. Nah, itu molaritas. Jadi ini satuan dari molaritas. M besar itu molar. Dibaca 0,4 molar. Nah, itu molaritas larutan. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan ke konsep dari laju reaksi. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan reaksi. Jadi misalnya A tambah B itu menghasilkan C. Jadi A dan B ini adalah disebut bereaksi, C-nya ini adalah hasil reaksi atau produk. Nah, di awal reaksi yang ada itu hanyalah bereaksi, jadi yang ada A dan B, C-nya belum terbentuk. Nah, setelah mulai bereaksi, jadi A dan B ini mulai bereaksi, maka C ini akan mulai terbentuk. Jadi di awal hanya ada A dan B, kemudian C-nya belum ada, kemudian A dan B ini mulai bereaksi, maka akan mulai terbentuk C. Karena A dan B ini bereaksi, maka lama-kelamaan konsentrasi A dan B ini akan berkurang karena A dan B ini sudah bereaksi membentuk C. Jadi A dan B ini lama-kelamaan akan berkurang, sedangkan C-nya lama-kelamaan akan bertambah karena A dan B ini bereaksi membentuk C, jadi ini akan terus bertambah. Jadi reaksi ini akan berkurang kalau sudah bereaksi. Nah, produknya akan terus bertambah. Nah, laju pengurangan reaksi atau pertambahan produk inilah yang disebut dengan laju reaksi.
Jadi laju reaksi itu adalah pengurangan konsentrasi reaktan atau penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi laju reaksi itu adalah berkurangnya, jadi laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau reaksi, atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, di awal reaksi, reaktan itu ada dalam keadaan maksimum. Jadi di awal sebelum mulai bereaksi, A dan B ini ada dalam keadaan maksimum, jadi jumlahnya banyak. Kemudian produk dalam keadaan minimal, jadi belum mulai terbentuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah reaksi berlangsung, A dan B ini akan mulai berkurang, sedangkan produk mulai bertambah. Jadi semakin lama produk akan semakin banyak terbentuk, sedangkan reaktannya akan semakin berkurang. Nah, itu laju reaksi ya. Jadi laju pengurangan konsentrasi reaktan atau penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, kalau dibuatkan grafiknya seperti ini jadinya. Jadi yang ke atas inilah konsentrasi, yang ini waktu. Jadi ini reaktan. Jadi di awal reaksi, reaktannya itu ada dalam keadaan maksimal. Kemudian lama-kelamaan setelah mulai reaksi, reaktannya akan semakin berkurang. Sedangkan produknya di awal reaksi dia ada dalam keadaan minimal, setelah bereaksi dia akan bertambah. Jadi di sini konsentrasi reaktan semakin berkurang sehingga laju reaksinya adalah berkurangnya konsentrasi R atau reaktan setiap waktu. Jadi ini reaktannya semakin berkurang. Nah, rumus laju reaksinya dirumuskan seperti ini. V sama dengan min delta R, delta konsentrasi reaktan, per delta T. Jadi ini dibaca konsentrasi, kurung awal ini dibaca konsentrasi. Jadi laju reaksi dari R ini adalah min delta R, atau delta ini adalah perubahan konsentrasi R per perubahan waktu. Nah, ini min ini bukan berarti harga dari ini adalah negatif. Min ini artinya berkurang, jadi karena reaktan itu kan berkurang konsentrasinya. Nah, min ini menyatakan berkurangnya konsentrasi dari reaktan. Nah, kalau produk semakin lama dia akan semakin bertambah, sehingga laju reaksinya adalah bertambahnya konsentrasi P setiap satuan waktu. Jadi konsentrasi P bertambah, sehingga laju reaksinya dirumuskan V sama dengan plus delta konsentrasi P per delta T. Jadi laju reaksinya adalah bertambahnya konsentrasi P, jadi delta P per delta T. Nah, itu rumus dari laju reaksi. Nah, perbandingan laju reaksi SAT sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Jadi ini nanti berlaku di dalam persamaan reaksi ya. Jadi membandingkan laju reaksi SAT yang bereaksi. Jadi perbandingan laju reaksinya itu sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Nah, ada contoh soal. Jadi yang pertama, SAT X dan SAT Y berdasarkan persamaan reaksi X plus Y menjadi Z. Tuliskanlah rumus laju reaksi dari SAT X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua, berdasarkan reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 molar menjadi 0,5 molar dalam waktu 10 detik. Laju reaksi dari N2O5 adalah berapa? Yang ketiga, pada suhu tertentu laju pengurangan N2 lajunya diketahui adalah 2,5 kali 10⁴ min 6. Maka kecepatan pembentukan O2 adalah berapa? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, SAT X dan SAT Y bersama reaksi X dan Y membentuk Z. Tuliskanlah rumus laju reaksi dari SAT X, Y, dan Z. Nah, jadi ini menuliskan rumus laju reaksi. Jadi rumus laju reaksi itu adalah seperti yang sudah dibahas tadi. Kalau reaktan dia min delta konsentrasi reaktan per delta T. Kalau produk min delta konsentrasi produk per delta T. Nah, dari persamaan reaksi ini X dan Y itu merupakan reaktan atau reaksi, Z-nya adalah produk, sehingga bisa dituliskan
rumus laju reaksinya untuk X, saat X, jadi Px-nya sama dengan min delta X per delta T. Jadi karena X-nya ini adalah reaktan atau bereaksi. Sedangkan kalau Y-nya sama, jadi dia bereaksi, sehingga Vy-nya sama dengan min delta konsentrasi Y per delta T. Nah, kalau set, karena dia produk atau hasil, maka rumusnya adalah V set sama dengan plus delta set per delta konsentrasi set per delta T. Jadi konsentrasinya bertambah di sini karena produk. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, berdasarkan reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 molar menjadi 0,5 molar dalam waktu 10 detik. Laju reaksi berkurangnya N2O5 adalah, jadi di sini diketahui konsentrasi awalnya 2 molar, kemudian setelah 10 detik menjadi 0,5 molar. Jadi perubahannya adalah bisa dicari delta konsentrasi dari N2O5. Jadi pertama tuliskan dulu rumus laju reaksi dari N2O5. Karena N2O5 ini adalah reaktan, maka rumusnya adalah min delta konsentrasi N2O5 per delta T. Nah, berapa perubahan konsentrasi N2O5? Dilihat di sini, dari 2 molar menjadi 0,5, berarti 2 kurang 0,5. Sehingga jadinya rumusnya 2M 2 molar kurang 0,5 molar per delta T. Delta T-nya adalah 10 detik. Jadi perubahan waktunya 10 detik. Sehingga rumusnya jadinya 2 kurang 0,5 per 10. Jadi 2 kurang 0,5 adalah 1,5. Bagi 10 hasilnya adalah 0,15 molar per detik. Jadi itu laju reaksi berkurangnya N2O5. Kemudian yang ketiga, bila pada suhu tertentu laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6 molar per detik, maka kecepatan pembentukan O2 adalah, jadi di soal ini laju reaksi dari pengurangan N2O5, jadi laju reaksinya ini sudah diketahui. Sekarang mencari laju reaksi dari O2-nya ini. Nah, ini lihat tadi pernyataan yang tadi ada pernyataan perbandingan laju reaksi SAT sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Jadi untuk mencari laju reaksi pembentukan O2 bisa dibandingkan dengan laju reaksi dari penguraian N2O5 ini. Jadi sama seperti di stoikiometri reaksi yang dipelajari di kelas 1. Menggunakan perbandingan koefisien. Jadi di sini yang dicari adalah laju reaksi dari O2. Nah, laju reaksi dari O2 itu adalah koefisien dari O2 dibagi koefisien dari N2O5 dikali laju reaksi dari N2O5. Jadi ini koefisien yang mau dicari lajunya. Kemudian ini koefisien yang sudah diketahui laju reaksinya. Jadi ini koefisien O2 per koefisien N2O5 kali laju reaksi dari N2O5 ini. Sehingga jadinya koefisien O2 1 per koefisien N2O5 2 1/2 kali laju reaksi dari N2O5. Jadinya 1/2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 6. Itu sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 6 molar per detik. Nah, untuk mencari laju reaksi dari pembentukan NO2, nah kalau ini sama, jadi bandingkan dengan N2O5 bisa. Jadi rumusnya jadinya laju reaksi dari NO2, jadi VNO2 itu sama dengan koefisien dari NO2 per koefisien dari N2O5 dikali laju reaksi dari N2O5 ini. Sehingga kalau nyari ini jadinya 4/2 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6. Jadi itu caranya untuk mencari laju reaksi dari NO2.
Nah, itu pembahasan untuk soal yang nomor 3. Nah, sekian untuk materi konsep dari laju reaksi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.